Masya Allah. Ntar dulu lah. Semalam di sini juga hilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria, Masya Allah. Ntar dulu, bentar lagi mulai. Nah. Kurang lebih jam 4 lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maria, Masya Allah. Insyaallah. Insyaallah. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kitab Fathul Qarib, insyaallah. Kitab Fathul Qarib ini halaman 9. Hari ini cara membersihkan najis, insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salma. Amin. Terima kasih doa ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nyalakan kamera satunya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa kaifiyatu ghaslin najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiya al musamatu bil ainiyah takunu bi jawali ainiha wa mahawilati zawali awsafiha min ta'min aw launin aw rihin. Bermula cara membersihkan, bermula cara membasuh najis. In kanat, jikalau adalah itu najis musahadatan, disaksikan atau dapat dilihat bil aini, dengan mata. Artinya najis ainiyah berarti. Artinya cara membersihkan najis jikalau najis itu bisa dilihat, disaksikan dengan mata. Artinya nyata najis itu, seperti tai misalnya nyata, atau kencing, tapi nyata dia kelihatan. Itu jersidin cara membersihkannya kayak apa? Wa kaifiyatu ghaslin najasati in kana musahadatan bil ain, yaitu nampak nyata bisa dibasuh dan nyata bisa dilihat dengan mata. Wa hiya al musammatu bil ainiyah, yaitu najis itu yang dinamakan dengan najis ainiyah. Jadi kalau nampak najis itu namanya najis ainiyah namanya.
Kalau nya kada nampak itu namanya najis hukmiyah namanya. Jadi dua macam lah najis itu. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nggih. Kalau najisnya kan terbagi tiga, ada mukhaffafah, ada mutawassitah, yalah. Ada namanya mukhaffafah, ada mutawassitah, ada mughallazah namanya kalau najis. Lalu najis yang tiga ini terbagi dua, yaitu ada namanya najis ainiyah, habis itu ada namanya najis hukmiyah. Itu nama najis lah. Lalu bagaimana cara membersihkan najis ainiyah? Kita belajar lah. Najis ainiyah itu kata beliau menghilangkannya takunu bizawali ainiha. Nah najis kalau ainiyah itu dihilangkan dulu najisnya. Ainiyahnya benda najisnya. Misalnya tahinya dihilangkan dulu. Ada tahi ayam. Tahi ayamnya itu dihilangkan dulu. Nah itu najis ainiyah itu dihilangkan dulu. Benda najisnya dihilangkan. Wa muhawalata jawali awsafiha. Bijawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha. Waalaikumsalam. Amin. Aira. Nah, dan menghilangkan jarsidin sifat-sifat itu najis. Sifat-sifat najisnya dihilangkan juga. Benda najisnya dihilangkan. Kalau najisnya ainiyah, habis itu sifat-sifat najisnya juga dihilangkan. Understand? Apa itu sifat najis? Min to'min. Daripada to'amnya. Daripada jarsidin. Apa namanya itu? Rasanya. Kadang mungkin orang merasani lah. Rasanya itu najis dihilangkan. Aulaunin. Atau warnanya. Ada kan orang berwarna najis. Warnanya dihilangkan dia. Habis itu warehin dan baunya. Sama-sama parijri 7. Jadi yang dihilangkan itu benda najisnya. Satu, kalau bendanya barangnya najis. Yang kedua rasanya. Barangnya najisnya hilang, rasanya ada. Misalnya. Aurehin atau baunya. Atau jarsidin warnanya. Itu harus hilang kalau bisa. Jadi 3 macam itu dihilangkan. Jadi warnanya, baunya, masalah, Iza Putra, thank you. Thank you. Nah, itu. Nah, kalau nya kada hilang bang, fa'in baqiya ta'mu najasati. Maka jikalau masih ada tertinggal oleh itu rasanya najis, darah berarti kada sah hukumnya membersihkan najis tadi. Nah, kayaknya pertanyaan lah Anjilah, kayaknya habis membaca kitabnya, nyari kitab pertanyaan. Hingga selesaikan dulu membaca kitab seperempat jam lagi. Hingga. Jadi yang kalau jarsidin fa'in baqiya ta'mun najasati, maka jikalau masih tertinggal oleh itu rasanya najis itu tertinggal. Rasanya darah insya Allah itu berarti jarsidin kada bersih najis itu, membersih. Ya, makasih. Aulaunin aurihin atau tertinggal warnanya. Tertinggal warnanya aurihin atau baunya. Tapi warna dan baunya asura jawaluhu yang susah menghilangkannya. Jadi warnanya ada tertinggal, misalnya tahi anjing. Warnanya ketinggalan atau tahi sapi, warnanya ketinggalan. Atau baunya ketinggalan, tapi dengan syarat susah menghilangkan bau dan warnanya ini. Warna dan baunya ini asura susah menghilangkannya. Ujar sidin lam yadur. Kada apa lam yaduri. Kada menjadi masalah. Ujar sidin artinya tetap suci. Lain suci lain lah. Jadi kalau kita menghilangkan najis, ada masih warnanya dan baunya. Contoh seperti apa namanya kalau bau tuh, kalau pada kita lah bau saat. Bau binatang bekantut saat itu ada, kalau mati tetap berbau terus pian. Hilang dah benda najisnya, warnanya masih ada kuning. Itu kadang mau hilang, susah kita menghilangkannya. Baunya ini berikit. Nah itu kayak Pak Jarsidin itu kada najis hukumnya lagi. Kalau susah, kalau kada susah tetap hukumnya najis hukumnya. Nah itulah. Wa in kanat najasatu ghaira musyahadatin.
Jikalau adalah najis itu gaira musahadatin, wa in kanan najasatu, jikalau adalah najis, wa in kanatin najasatu gaira musyahadatin, maka jikalau adalah najis itu tidak dapat disaksikan dengan mata, wahiyal musamatu, yaitu najis yang dinamai bil hukmiyah, dengan najis hukmiyah namanya, fayakfi, maka sah saja atau suci saja, jaral ma'u alal mutanajasi biha, maka jasidin sah saja dengan memercikkan air. Nah, di sini kalimatnya jara artinya memercikkan lah, padahal artinya mengalirkan. Mengalirkan air alal mutanajisi, atas barang yang kena najis, biha, dengan itu najis mutainiyah tadi. Jadi cukup dialirkan air biha, dengannya itu yang barang karena najis tadi, dengan air hukmiyah tadi. Nah, walau maratan wahidatan jarsidin, walaupun artinya dengan satu kali saja kita mengalirkan air, kalau najisnya tidak kelihatan. Aulia Cina kan ulun mau menjawabkan pertanyaannya lah, insyaallah hingga habis ini, habis menjawab dulu Aulia Rizki lah. Santai sayang. Kita telah akan baca kitab dulu. Nah, jadi kalau inya najisnya itu hukmiyah, itu nang kada kelihatan barangnya, cukup jarsidin satu kali jadi alirkan air. Jarsidin cukup, berarti hukumnya suci sudah. Istamir. Sumastasna musannifu min abwali wa qauli qauluhu. Kemudian musannif itu mengistisnakan daripada air-air kencing, kaulahu, akan perkataannya. Jadi semua air kencing itu kan najis semuanya. Ilal baula sabiye, kecuali jarsidin air kencing anak laki-laki. Allaji, yang adalah itu anak laki-laki tadi, lam yakul ta'ama, yang dia tidak makan makanan lagi. Artinya dia makan minum air susu ibunya aja, mamanya aja, kada ada makan yang lain-lain. Nah ini kekanakan lalakian, itulah kanakan halus, umur di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun, kalau yang lain ada dipadakan di bawah 2 tahun lah. Ailam yatanawal makulan, yang dia itu tidak mengambil akan satu makanan, wala masruban, dan tidak pernah minum dan makan, ala jihati taghazi, atas jalan bakenyang-kenyang. Dalam artian dia itu menyusu lawan mamanya aja. Lalu kayak apa hukumnya air kencing kekanakan yang senantiasa menyusu dengan ibunya aja, ini kayak apa? Ini hukumnya. Nah, itu sama dengan hukum hukmiyah lah, najis hukmiyah kalau kekanakan tadi itu. Nah, fa innahu, maka bahwasanya ai baula sabia tadi, kekanakan lelakian yang belum makan dan minum selain daripada susu ibunya, itu jasidin yathuru birra'sil ma'i alaih, itu suci saja dengan dipercikan air di atas itu kancing laki-laki tadi. Jadi kalau lelakian beda dengan bibinian lah. Kalau bibinian harus disiram, kalau lelakian kada. Kalau anak laki-laki yang belum makan minum tadi selain daripada air susu ibunya, itu berbeda hukumnya. Nah, berbeda hukumnya Jasidin. Lalu kayak apa menyiramnya? Wala yustaratu bi ra'si sailanul ma'i. Tidak disyaratkan, kata beliau, mengalirkan air pada itu kencing kekanakan tadi itu, karena disyaratkan cukup dipercikkan saja. Ini artinya sudah dihilangkan benda najisnya saya. Kemudian banyak kaminya banyak itu dihilangkan benda najisnya, habis itu dipercikkan aja lagi. Kalau anak laki-laki, amunnya barang najisnya itu ada, dihilangkan barang najisnya dulu tadi itu. Tetapi maksud sidin itu cukup dipercikkan aja, habis itu kada usah dialirkan, disimbur. Bahasa kita itu diguyur. Kalau anak laki-laki yang belum makan minum selain daripada air susu ibunya, kira-kira pirang pahamlah yang punya anak lah. Ini berarti itu. Wala yustaratu pirrasi sailanur pirrasi pasailanul ma'i.
Fa'in akala sebiu atau ama ala jihati tagazi, gusila. Kalau inya sudah bisa makan pisang, makan son, makan macam-macam, sudah dimakannya sebelum umur 2 tahun, itu mesti jarsidin, banyu kamihnya dihilangkan dan disiram, jangan kada disiram. Tapi kalau inya makan sekadar makan air susu ibunya saja, itu cukup dipercikkan saja. Habis dihilangkan air najisnya. Safina, Masya Allah, Safina. Cukup dihilangkan benda najisnya saja. Jadi sini cukup dipercikkan saja. Gusila baulahu kat'an, maka jersidin mau tidak mau itu harus dibasuh. Hingga kalaunya sudah. Wa kharaja bisibyi, dan keluar dengan anak laki-laki tadi. Anak laki-laki nang halus tadi. Asabiyatu, yaitu anak perempuan yang laki-laki. Anak perempuan yang laki-laki. Anak perempuan. Wal khunsa, dan bancir. Anak perempuan dan bancir. Nah, itu kayak apa? Isujadin patagasilu min baulihima. Maka bibinian ini dan bancir itu harus dibasuh. Ada ulun jelaskan lagi lah. Najis itu ada 2 lah. Namanya ada najis ainiyah, ada najis mukhafafah. Kalau najis ainiyah, cara membersihkannya dihilangkan benda najisnya. 1. Yang kedua, dihilangkan rasanya. 2. Dihilangkan baunya. Yalah, dihilangkan warnanya. Tetapi seandainya tidak bisa hilang, baunya tidak hilang, yalah, warnanya tidak hilang karena susah menghilangkan, maka hukumnya suci dengan disiram tadi. Dengan disiram. Jadi sebelum disiram, najis ainiyah itu dihilangkan dulu benda najisnya, habis itu hilangkan baunya. Itu termasuk kita behira lah. Behira bekami, kita harus menghilangkan tuh benda najisnya. Habis itu baunya, warnanya dihilangkan. Itu kalau kada bisa jersidin kada apa-apa, tidak mengapa tertinggal 2 macam, yaitu warnanya dan baunya. Tetapi di dalam kitab lain, itu kalau baunya masih ada, itu tetap hukumnya tidak suci. Itu di dalam kitab lain lah. Nah, kalau baunya ada, itu menunjukkan jarum musanif yang lain itu menunjukkan bahwasanya najisnya tuh masih ada, kayak ngono. Nggih. Nyamannya Safinatun Najah memberi orang is cempol. Nggih batal puasa kita melihat. Seperti itulah. Jadi seperti itu. Yang kedua adalah najis mukhafafah. Arti najis mukhafafah ialah sesuatu najis yang kada bisa dilihat, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Itu jarsidin cukup dipercikkan, dialirkan air saja, sudah cukup sucinya. Hanya dialirkan air sudah suci. Yang kedua, najis mukhafafah itu termasuk kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa selain daripada air susu ibunya. Itu anak laki-laki itu dihilangkan banyu kamihnya, cukup dipercikan, habis itu suci. Kalau dia tidak pernah makan apa-apa untuk berkanyang-kanyang, itu kalau najis anak laki-laki. Banyu kamih anak laki-laki yang belum makan apa-apa, dihilangkan benda najisnya, habis itu cukup dipercikan trik dengan air, maka hukumnya jadi suci. Habis itu dilap menjadi suci. Tetapi kalau perempuan ataupun bancir, itu jangan. Bancir dengan perempuan itu harus dihilangkan benda najisnya, maka habis itu disiram. Maka air kencing anak perempuan yang belum makan apa-apa, atau khunsa atau bancir yang belum makan apa-apa, itu hukumnya adalah najis mutawasitah. Tetapi kalau anak laki-laki yang belum makan apa-apa, hukumnya adalah najis mukhafafah air kencingnya. Kalau belum makan apa-apa lah, dalam artian belum berkenyang-kenyang dengan selain daripada air susu ibu. Seperti itulah, Masya Allah, tabarakallah. Nah, itulah. Hanyar kena wasu ayustaratu pigaslil mutanajisi. Disyaratkan pada membasuh yang kena najis, barang yang kena najis. Wallahu a'lam bisawab. Asidiki Maulana, terima kasih. Maryam Naika. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mau bertanya langsung ke atas, minta naik aja. Kada Bapak.
Ulun menjawabkan pertanyaan sudah masuk kepada sisi tanya jawab sudah. Inggih. Jadi menjawabkan pertanyaan sudah. Inggih. Yang mau langsung bertanya silahkan masuk. Utuh laguk, masya Allah. Wah, kalau musim kurban lagi utuh hai. Inggih, bari sapi bedahulu sidin. Inggih. Tadi di atas itulah ada pertanyaan kalau bulan puasa berhubungan kayak apa gurunya. Berhubungan intim itu kalau di bulan puasa, kalau di malam hari dibolehkan berhubungan itulah di malam hari. Kalau siang berhubungan di bulan puasa itu hukumnya adalah, ini sepinah mungkin bertanya. Tadi kalau ada salah pertanyaannya. Kalau di siang hari itu bayar kafarat kalau masih puasa. Jadi berhubungan di bulan puasa, kalau dia masih puasa itu bayar kafarat. Pertama membebaskan budak, yang kedua kalau kada mampu kada ada lagi kan budak, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Bah, tambah kada mampu. Habis itu kalau kada mampu dicoba dulu, kada boleh langsung berpindah. Kalau badannya sehat harus dicoba 2 bulan berturut-turut. Kalau batal diulang dari awal. Kalau tidak mampu baru memberi makan 60 fakir miskin. Seperti itu. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau berhubungan itu dalam keadaan tidak puasa? Nah itu ulama mengatakan kada bayar kafarat. Tetapi jangan diulah-ulah. Ini makanya ada kaul pulang mengatakan tetap artinya kalau berhubungan di luar bulan puasa, di dalam bulan puasa atau di siang harinya tetap bayar kafarat. Karena dia misalnya sengaja berbuka misalnya. Ada aja ulama yang mengatakan tetap bayar kafaratnya. Seperti itulah. Jadi bagusnya tuh munnya kada puasa dengan sebab musafir kada bapaknya. Karena musafir dia misalnya, karena musafir itu bolehnya berbuka puasa. Tapi kalau sengaja haram membatalkan puasanya untuk berhubungan tadi itu. Kalau berbukanya langsung berhubungan itu tanpa musafir, kada musafir maka bayar kafarat. Tetapi kalau dia musafir dengan niat rukhsah maka itu tidak bayar kafarat. Itu panjang kisahnya nantilah. Ini panjang kisahnya, banyak masalah hukumnya. Jadi itu yang tadi aja kalau jelaskan. Ini kalau nya kada berhubungan, berhubungan di bulan siang bulan puasa, kada puasa, kada apa-apa. Ini wallah alam di dalam kitab Fathul Muin ada itulah. Ini masalah kafarat juz kedua. Ini babus saum. Ini wallah alam. Maria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah Guru. Kedengaran ya kah? Ini kedengaran, Abah Guru. Mimpi pian, macam-macam. Berapa orang demen di imulun itu mimpi ulun taras Maria mah. Masya Allah. Inggi imba melihat lip imba melihat lip banyak mana nambah mimpi. Masya Allah. Inggi ada nambah mimpi waktu sembahyang. Kada bukan waktu sembahyang, rahatan sembahyang. Malah halam. Mudah-mudahan berkah. Amin. Ya Allah, mudahan ulun kau mimpi Abah Guru juga. Enpek ada semua mimpi. Enpek. Waalaikumsalam Enpek Iwan. Masya Allah Iwan Nasanak. Masya Allah dari Tambilahan Riau. Masya Allah berkah Iwan. Masya Allah. Masalah yang tadi misalnya nih Abah Gurunya mah akal Abah Guru ya hendak berhubungan, tapi nya bebatalnya minum dulu. Hanya berhubungan kayak betul. Makanya itu masalahnya itu. Makanya ulama mengatakan kalau nya disengaja tetap bayar. Seperti itu. Karena itu bukan musafir, beda dengan musafir. Atau beda dengan sampai waktunya sudah. Kalau sampai waktunya maghrib misalnya, rohsahnya dengan itu, kan apa-apa. Tetapi kalau bersengaja, itu memang dua kaul pendapatnya. Karena dia memang kada puasa. Yang menjadi masalah itu kan yang bayar itu puasa. Kalau nya kada puasa berarti kada bayar. Tetapi menyengaja untuk melakukan itu, lalu dia berbuka, memang berdosa inya kada tadi itu. Jadi dua pendapat itu yang mana kita pegangilah. Ini keduanya itu artinya boleh kita pegangi. Ini karena dua jawabannya memang dua. Ini. Tamir. Iwan, masya Allah. Iwan. Dari Aji Al Fajri. Abah Guru, kita mendapatkan rezeki, mana yang harus didahulukan, dibayarkan amanahkah atau kita pakai keperluan? Amanah dulu. Amanah orang apa? Amanah itu maksudnya apa? Amanah itu apakah hutang? Kalau hutang wajib dulu. Hingga amanah misalnya amanah orang punya orang lalu bekas terpakai kita, wajib kita bayarkan. Karena amanah orang itu harus ditunaikan.
hukumnya wajib. Kalau keperluan kan wajib juga, tapi sekedar keperluan kita. Kecuali keperluannya kadada lagi. Keperluan kita tuh kadada lagi misalnya. Nggih. Manis apa yang Dari masuk? Aira. Kalau sholat sudah 2 rakaat, hanya tercium bau kami kucing, sah aja lah Abah Guru sholatnya. 2 rakaat. Kalau terciumnya kada apa-apa. Terciumnya di mana dulu? Tercium apakah di dalam di sajadah? Di sajadahnya tuh nah tercium. Di sajadah. Apabila pian meyakini bahwasanya di sajadahnya tuh najis dan karena anggota tubuh pian, anggota sembahyang, maka sekada sah. Tapi kalau tercium aja misalnya kada tahu tempatnya karena kada kelihatan. Apakah di sejadah atau di luar sejadah atau di sejadah, tetapi karena anggota sembahyang tetap sah hukumnya. Pahamlah Maryam? Artinya kalau tercium itu pas mestinya di hidung atau karena di dahi najisnya, itu kan berarti kada sah sembahyangnya karena dia karena najis. Tetapi misalnya karena bahagian di ujung sejadah saja atau di tengah perut yang tidak kena anggota sembahyang, maka hukumnya tetap hukumnya sah sembahyangnya. Asal jangan meyakini seluruh sejadahnya itu adalah karena kami kucing tadi. Kalau dia meyakini seluruh sejadahnya karena kami kucing, baunya itu dari seluruh sejadahnya, maka sembahyangnya kada sah. Ini berarti dia sembahyang tempatnya berarti kada suci berarti karena anggota badannya sudah berarti. Wallahu a'lam. Ini Amir. Misal dalam keadaan musafir Abah Guru lalu berbatal karena kada tahan puasa, habis itu berjima, apakah kafarat juga? Kada kafarat. Nggih, karena orang yang musafir itu boleh berbuka. Dia boleh berbuka, lalu habis berbuka dia berjima langsung. Kada bawa kayar kafarat. Atau misalnya kada ada banyu, kada ada yang berbukaan waktu musafir itu berbuka dengan itu rohsah bayar kafarat lah kada juga. Karenanya di waktu itu dibolehkan berbukanya dengan itu. Tetapi bila niatnya rukhsah, kalau niatnya kada ada rukhsah langsung berhubungan bayar kafarat. Kalau dia itu rukhsah, kalau nya rukhsah kada apa-apa. Ini tarja kada apa-apa. Enggih. Mulun banyak itu nanti banyak masalahnya lah. Jadi ulun itu menjawabkan tuh yang itu banyak masalahnya. Enggih tarja dulu. Jadi kalau dia berbuka langsung berhubungan kada apa-apa kalau nya musafir. Enggih. Tarja. Dari Safinatun Naja, Abah Guru, kenapa ulama menyuruh menghilangkan rasa najis? Kan kada mungkin kita merasani najis itu. Itu gaya. Maksudnya gaya itu artinya saking ihtiyatnya. Jadi najis itu ya memang kada mungkin kita menghilangkan rasa rasa najis itu kada mungkin. Cuma itu maksudnya supaya kita itu bersih itu benar-benar. Nggih, benar-benar. Kadang-kadang itu walaupun benda najisnya sudah hilang, lalu warnanya tadi tertinggal. Kan warna tadi kan bisa tertinggal, warnanya dan bau bisa juga baunya kada ada tapi warnanya tertinggal. Kemungkinan di warna itu bisa ada masih rasanya di warna itu. Di warna itu. Jadi kalau warnanya ini warna kada apa-apa. Coba dirasani di warnanya itu, mungkin ada di warna itu rasanya, maka otomatis itu bisa najis. Maka disuruh merasani. Bukan berarti tahi ayamnya diigut kada. Ingin benda najisnya dihirup kada. Tetapi maksudnya kalau nya tertinggal warnanya, coba dirasani di situ. Kemungkinan bila ada rasanya, itu bisa najis. Tadi kan boleh aja tertinggal warnanya atau baunya kalau nya susah. Nah warnanya itu dirasani, apakah rasa manis masih atau kada? Rasa najisnya itu. Kan najis itu bisa rasanya kalat, seperti tahi burung misalnya kalat misalnya. Nah, itulah warna tahi burung ada tapi kalatnya ada masih. Nah itu bisa jadi itu najis. Bukan berarti benda najisnya dirasani kan semalam itu yang namanya najis itu harumatanawuluhu mutlakan. Nama najis itu semalam itu adalah haram secara mutlak kita merasaninya. Stamil. Abah Guru, amun kita masbuk imbah tuntung sembahyang, kita mau empati imamkah zikirnya? Kalau zikir itu kan ala kulli halin, boleh aja mengikuti imam zikirnya kalau masbuk. Kada apa karena zikir itu sunnah saja. Putra liu anto masalah. Enggih. Boleh aja umpat zikir imam kada apa-apa. Hendak bawiritan seorang kada apa-apa. Enggih. Stamir. Misal hanya tahu batis ada tahi cicak imbah sembahyang kayak apa itu Abah Guru?
Kalau habis sembahyang langsung melihat tahi cacak, itu maka hukumnya sembahyangnya diulangi. Tetapi kalau sudah berjalan itu kada diulangi. Habis salat kita berjalan lalu melihat tahi cacak, maka hukumnya kita kada mengulangi sembahyangnya. Tetapi kalau habis salam melihat tahi cacak, langsung kita ulangi sembahyangnya. Kalau berjamaah imamnya habis sembahyang, habis salam lalu melihat tahi cacak di batisnya, maka seluruh jamaah itu wajib mengulang semuanya. Kalau imam, kalau dia makmum gak ada, makmumnya aja yang mengulang. Kalau habis salam lah, kalau habis salam imam melihat tahi cacak, itu seluruh jamaahnya tadi itu langsung mengulang semua dengan imam-imamnya. Batisnya tadi yang kena tahi cacak dibasuh. Tetapi bagi makmum kalau dia melihat tahi cacak di bajunya atau di batis telapak batisnya, dia saja yang mengulang. Imamnya kada mengulang, yang lain tidak mengulang. Yang bermasalah itu imamnya ada kena najis yang tidak dimaafkan, habis salam dia melihat maka seluruh makmumnya mengulang. Dengan dia juga mengulang. Itu kalau dia mengatakan ada tahi cacak. Kalau dia tidak dia menyembunyikan imamnya tidak mau membela, mengatakan dengan makmum, dia saja yang mengulang. Makmumnya misalnya makmumnya sudah berpindahan, habis salam itu sudah berdiri seberataan. Nah, itu dia menyembunyikan akan najis yang ada pada dirinya, maka dia saja yang mengulang. Tetapi kalau diberitahukannya, wah, aku ada tahi cacak, atau makmum mengatakan, mam, ada tahi cacak di baju pian. Nah, si makmum yang mengatakan tadi itu kan orang tahu semuanya. Maka imamnya harus mengatakan salatnya harus diulang semua. Inggih, wallahualam. Stamir. Abah Guru berbuka puasa dengan yang manis itu bujur aja lah. Manis kayak apa yang termasuk kayak itu Abah Guru pertanyaannya nih. Manis itu disunatakan yang manis. Satu yang manis seperti kurma. Jangan melihat gadis yang manis. Inggih. Melihat kurma, makan dengan kurma yang manis-manis. Yang kedua, apabila tidak ada kurma, makanlah sesuatu yang tidak dimasak. Buah-buahan bang, atau sesuatu yang kada dimasak. Habis itu kalau bisa, itu minum dengan air jam-jam dulu, dengan jam-jam. Atau sesudah makan yang direbus tadi, yang kada dimasak tadi, habis itu baru minum dengan air jam-jam. Hingga disunatakan yang manis-manis. Apalagi tambah bini manis. Terus Samir, insyaallah. Guru, kalau membaca salawat, apakah boleh dibuatin duriyatina dalam salawat itu? Inggih boleh, wajuriyatina wajuriyati sallallahu sayyidina Muhammad wajuhrina jala wajuriyatina wa barakatina. Inggih kada Bapak. Inggih. Karena salawat itu kalau pada sama sesama kita muslim namanya doa namanya. Inggih. Terus dari Krishna 234, berpuasa bolehkah bebekam Abah Guru? Boleh, hukumnya makruh saja. Inggih. Kada membatalkan. Terpukul nyamuk nang berdarah kena gamis kayak apa itu Abah Guru? Iya, waktu apa dulu? Waktu sembahyang atau kada waktu sembahyang? Kalau di waktu sembahyang, kalau tak pukul darah nyamuknya pian melihati banyak, kayak banyak, berarti pian batal sembahyangnya. Kalau waktu sembahyang pian tak pukul nyamuk di waktu sembahyang dan pian lihati banyak, kalihat pian mengatakan banyak, ini itu alal urub namanya, tergantung prasangka pian. Kalau pian menyangkanya banyak, maka hukumnya batal sembahyangnya. Kalau pian melihat oh sedikit ya kada batal sembahyangnya. Tergantung darahnya, tergantung pengakuannya. Atau orang mengatakan wah banyaknya darah ini jurang, berarti batal sembahyang. Kalau jurang oh sedikit aja jurang itu berarti dimakfukan. Wallahu a'lam. Kalau di luar sembahyang nggak ada apa-apa, dibasuh aja karena itu najis. Najis itu ada makfu di waktu sembahyang karena sedikit atau karena memang najisnya dimaafkan. Jadi kayak seperti itu. Ada najisnya yang dinilai banyak itu tidak dimaafkan. Ini Stamir. Dari Sapinatun aja Abah Guru, kenapa mani itu kada muta najis padahal inya melewati tempat yang dilewati air kencing? Apanya tadi? Kenapa mani itu kada muta najis padahal inya melewati tempat yang dilewati air kencing? Itu ujar ainiyahnya, najisnya ya maninya itu kada najis. Maninya kada najis dan keluar maninya juga kada membatalkan akan wudu orang. Itu karena itu khususiyah. Kalau di dalam kitab ini keterangannya itu adalah aslul hayat namanya. Asal kehidupan.
Jadi itu dihususiahkan kada najisinya. Ini kada najis. Nah, tempatnya keluar tadi itu, tempatnya itu berbeda kah kadalah? Mariam. Kada berbeda li sama itu. Inggih. Dan waktu itu kada ada najisnya, ainiahnya. Anunya apa namanya tuh? Tempat keluarnya sama, cuma selama masih di dalam itu kada apa-apa, inggih, kada jadi masalah, kada najisinya si maninya tadi itu, inggih. Harus. Abah Guru kalau puasa misalnya berhias, masih pakai lipstik atau berdandan gitu, apa hukumnya itu Abah Guru? Apanya? Kalau Misalnya kita puasa nih, berhias, misalnya pakai lipstik, berpupur, atau macam segalanya, nah itu hukumnya makruh kah atau kayak apa Abah Guru? pertama dulu, kalau kita itu misalnya berhias, berpupur, berbaik-baik, nah dalam artian kalau berharum-harum di bulan puasa itu hukumnya makruh. Berharum-harum hukumnya makruh, termasuk mandi bersabun hukumnya itu makruh hukumnya. Berminyak harum hukumnya makruh. Tetapi pakai lipstik itu ada masalah. Kalau lipstiknya ini bisa luntur, lalu pian termasuk ke dalam untung, tetelan batal hukumnya. Kalau kada sengaja kada batal. Tetapi misalnya kalau pian misalnya kayak itu lalu termasuk ke dalam untung lipstik tadi itu, lalu pian telan ludah pian, maka hukumnya batal hukumnya. Karena itu benda lain selain daripada air liur. Nah itu ditelan dengan air liur maka hukumnya batal. Ini kalau lipstik. Jadi lipstik itu berhati-hati. Yang luntur nang harga 10.003 itu nah jangan. Nah itu kalau pelunturan itu, kalau luntur. Ini kalau kada luntur ya kada apa-apa punya ulun guru ya harganya 500. Ini jangankan air liur hujan badai gin kada luntur. Ya kada apa itu. Ini guru lipstik ulun ini manis. Lusur ilmu manis ya, dijilat-jilatnya nah. Jalannya manis, jalannya batal itu. Jadi kalau lipstik itu berhati-hati, biar nang tahan badai, tahan guntur petir lah. Kalau ini manis ada rasanya tetelan batal. Hati-hati. Dari Hafsah, Abah Guru hendak bertakun najis itu membatalkankah lawan wudu ini? Apanya najis? Najis itu kadang membatalkan akan wudu. Najis, tapi membatalkan akan sembahyang. Jadi najis itu misalnya karena tahi cacak, tajajak tahi sapi, tajajak tahi kucing, tajajak tahi ayam, maksud sipak anjing, itu dibasuh aja sesuai dengan aturannya dibasuh. Wudunya kada batal. Kada apa-apa. Abah Guru kalau mandi yang di bulan puasa ini yang setelah zawal kah atau sebelum zawal kah yang makruh itu Abah Guru? Semuanya makruh. Oh, gitu. Mandi itu. Mandi apa dulu? Kalau mandi wajib biasa, makruh. Mandi biasa Abah Guru. Oh, mandi biasa kada apa-apa. Yang makruh tuh kalau niat berdingin-dingin kena baru makruh. Kalau niatnya berdingin-dingin itu makruh. Kalau berendam kada ada niat, maksudnya kada ada mandi yang disuruh syariat, berendam itu sebagian ulama membatalkan. Kalau dia niatnya misalnya kada ada mandi wajib kada, berendam randam, itu ulama sebagian kalau di dalam kitab Fathul Mu'in itu bisa membatalkan. Kalau berendam, kalau kada berendam kada apa-apa. Kada apa-apa. Boleh jam mandi itu kada apa-apa. Kada apa-apa bahala. Yang kada boleh itu bersabun mandinya, makruh karena berharum-harum. Bersabun walaupun pagi Abah Guru lah. Misalnya jam 7. Jam 7 misalnya mandi kada apa-apa, jam 7 kamarian kada jadi masalah. Jam mandi itu. Tapi mandinya kalau bisa jangan berendam kalau mandi yang kada disyariatkan. Kada mandi yang kada disyariatkan. Ini nanti beda hukumnya mandi yang disyariatkan lawan mandi yang kada disyariatkan itu berbeda hukum nanti. Makanya nanti kalau mandi itu mandi junub misalnya itu boleh berendam. Bercabur maksudnya itu boleh. Ya. Tapi kalau mandi biasa bagusnya itu jangan bercabur, harus pakai cuntang, pakai gayung. Itu di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada perbedaannya seperti itu. Takutnya tuh ada banyu masuk. Nah, banyu masuk kalau mandi kada disyariatkan itu bisa membatalkan kalau berendam. Takutnya kalau ada masuk banyu tadi itu. Wallahu a'lam.
Abah Guru, kalau pas lagi sholat jamaah tiba-tiba banjir dan ada kotoran larut, apakah harus dibatalkan sholatnya? Hmm. Kalau kotorannya larut jauh daripada hadapan kita, kan ada apa-apa. Banjir lah. Amun masjidnya larut, jangan berdiam-diam di situ. Imamnya hilang. Nah, maksudnya banjir lah, pas banjir di jalan, lalu ada kotoran lewat. Iyalah, kotoran lewat di jalan kita sembahyang, banjir, jalannya timbul ada misalnya lah, berlian itu timbul. Nah, itulah benda tadi itulah. Timbul di situ kayak apa? Ini asal kada kana kita aja kada apa. Ini kada najis banyunya tuh yang di sekitar situ aja karena banyunya banyak, lain banyunya sedikit. Kalau banyunya sedikit waktu banjir itu lalu ada najis kalau lewat di situ atau kotoran tadi itu, nah itu diihtimalkan banyu yang sedikit yang lewat tadi itu najis. Lalu karena kita, lah itu hukumnya najis, batal sembahyang kita. Jadi pian lihati dulu banyunya banyak ada yang lewat itu, yang mengalir itu. Banyak gurih banjir, pangarannya banjir aja. Itu kada najis, di sekitar najisnya itu aja yang najis. Tapi kayak apa pian sujudnya engkau itu? Ini. Ulun mikirakan sujudnya dari lamas. Ini. Ya taras samen. Abah Guru, kalau puasa lalu melihat wanita dalam HP yang bukan mahram, kayak apa itu hukumnya Abah Guru? Bukan bulan puasa gin kalau melihat auratnya tetap hukumnya najis. Tetapnya hukumnya tetap berdosa. Tetapi perlu juga kita lihatilah kalau sekali melihat itu sebenarnya kada hukumnya haram. Misalnya selintas melihat aurat orang atau perempuan, ini satu lintasan aja kada apa-apa. Yang kada berdosa maksudnya tuh. Jangan sekali melihat itu mencilingi. Sekali aja tapi ku cilingi sama sekali aja. Soalnya bila dua kali haram ya. Yang kedua kalau melihat kalau dikiasakan dengan mir'ah, dengan cermin. Kan melihat di cermin itu hukumnya kada haram hukumnya. Kalau melihat di cermin aja. Misalnya kada langsung melihat orangnya tapi di cermin itu kada haram. Namun di HP itu tergantung pian. Lagi melihatnya. Nggih bilahnya bersawat berarti haram. Nggih imah masalah. Acil Atul, ingat terima kasih Acil Atul. Terus. Maaf Abah Guru, kalau kita puasa melarap kemaluan, mungkin bulu kemaluan Abah Guru lah. Melarap bulu kemaluan sendiri, kada batal lah puasanya. Nggih. Kada batal kalau melarap kemaluan aja. Nggih. Melarap kemaluan kada batal karena melarap kemaluan itu makruh hukumnya melewati 40 hari. Melebihi 40 hari hukumnya makruh. Karena ada ulama mengatakan haram 40 hari. Kalau mararap, waktu mararap tuh pengguru jauh ulun keluar kayak apa? Nah ini kan pertanyaannya ya lah. Kalau nya mararap kada sengaja lalunya maksudnya waktu mararap tuh keluar batal lah puasanya kada. Asal jangan diulah-ulahnya. Sama dengan orang begaru jadinya kada ada niat alimar bahasa orang lain itu kan unani kada berniat unani tapi menggaru karena gatal lalu keluar. Misalnya itu kada membatalkan. Nah itu masalahnya banyak kang. Jadi pian ketujuh begaru-garu ulah aja gurih supaya gatal aja. Kada ada niat pangulun unani misalnya. Nah sama mararap tadi lalu dia misalnya kenyamanan lalu keluar. Ini itu bisa kada membatalkan karena dia kada ada bersengaja hendak itu. Nih, tapi kalau dia itu mararap biasa aja kada apa-apa aja. Bulan puasa kah? Di luar puasa kah? Kada ada bermakruhan. Ini harus. Abah Guru, bolehlah binian yang haid duduk di pelataran masjid misalnya pas mendengarkan pengajian. Jadi kalau secara umum perempuan yang haid itu kada boleh masuk masjid. Nah, secara umum kada boleh masuk masjid. Kada boleh masuk masjid itu satu alasan ulama karena takut talwis. Karena di zaman dahulu tidak ada namanya pembalut. Jadi ditakutkan talwis mengotori masjid. Memang kalau ubur boleh aja melewati boleh lah hukumnya melewati. Misalnya kada ada lagi jalan untuk mandi. Lalu dia melewati masjid orang yang junub, orang yang haid. Misalnya tidak ada lagi tempat lain untuk lewat melalui masjid yang boleh itu karena ujur namanya. Tapi perlu kita ketahui yang namanya masjid itu apa dulu. Namanya masjid itulah bukan berarti bangunannya situ aja. Kalau orang itu mengimpakkan tanah 1 hektar untuk masjid, maka seluruh itu hukumnya masjid sah beriktikaf di itu walaupun bangunannya cuma 1/2 hektar. Maka halamannya itu termasuk masjid hukumnya. Kalau orang mengimpakkan masjid itu tanah itu untuk masjid,
Berarti seluruh bangunannya itu adalah hukumnya masjid walaupun tidak dibangun. Nah, jadi kalau inya misalnya duduk di pelatarnya ataupun di luarnya, secara umumnya sebenarnya itu adalah hukumnya tetap hukumnya haram. Tetapi ada ulama lah mengatakan, ulama makruh jersidin orang itu masuk ke masjid jikalau inya kada kada takut talwis, dalam artian kada takut itu darah haidnya itu jatuh, maka hukumnya makruh. Kenapa? Karena ada ulama membolehkan, karena di tadi haram itu takutnya talwis, yaitu menetes darah haidnya. Sekarang kan pembalutnya bagus. Itu. Jadi kalau di luar aja makruh hukumnya. Ini kalau di luar. Kalau hendak apiknya ada usah gini. Kalau hendak apik karena itu ikhtilaf. Ini tetap hukumnya haram maksudnya. Ini. Islamir. Dari Ibu Arianti, maka ulun mandi besabun terus jare bagurai kadang juga belulur. Nah, ini ya, betul-betul. Mantap habis puasa hari raya cingklong. Kada apa-apa makruh, kada membatalkan puasa kada. Cuma makruh saja, kada membatalkan puasa kada besabun itu. Inggih. Istamir. Aba guru, puasa bolehkah tertelan dahak? Nggih. Kalau tertelan dahak, tertelan lain menelan lah. Kalau tertelan berarti tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja membatalkan. Menelan dengan tertelan itu kan berbeda kalimatnya. Kalau tertelan itu tidak sengaja. Kalau menelan itu hukumnya sengaja. Maka sengaja menelan dahak yang sudah melewati batas H, ada di pangkal lidah, ditelan hukumnya batal. Nggih. Kalau tidak sengaja ya roh batal, tidak jadi masalah. Nggih. Istamir. Habis kah? Nggih, ada tentang bayi yang belum makan dan minum Abah Guru. Minum ASI aja, tapi kadang minum susunya formula campur-campur Abah Guru. Kadang kan ASI ibunya kadang bisa keluar, kadang ada, jadi campur, kadang bisa kadang minum ASI, kadang formula. Nah, kayak Abah Guru hukumnya tuh menyenggahnya. Kalau di dalam kitab itulah disebutkan selain daripada susu ibunya ya. Tetapi di dalam sini, di dalam kitab Fathul Qarib, ini kaitnya apakah susu yang lain itu nilainya mengenyangkan, dalam artian benda lain ada di situ dalam susu itu, serbuk kah atau susunya langsung dibikin serbuk? serbuk. Itu pertanyaannya. Kalau susunya langsung dijadikan serbuk itu kada apa-apa. Tetapi kalau susunya yang dibikin serbuk itu bercampur dengan tepung misalnya, atau barang lain gandum misalnya, maka itu tetap hukumnya najisnya adalah najis mutawasitah. Kalau dia mengetahui susu murni yang dibekukan lalu dijadikan serbuk, itu maka hukumnya seperti dia meminum susu air ibunya sendiri. Tetapi kalau susunya tadi itu dicampur dengan gandum, berarti dia sudah susu tadi bercampur dengan barang lain, dan bayi itu meminum itu, maka hukumnya dia itu namanya tagazza bighairi labani ummihi. Hanya sudah berkenyang-kenyang selain daripada susu ibunya. Seperti itu. Kalau susu murninya kada apa-apa. Kalau susu murni kalau kita mengetahui, tapi di situ ada campurannya misalnya gabin 3 bungkus, misalnya gabin 3. Nah, itu sudah kada kawal lagi dah itu. Najisnya tetap najis mutawasitah jadinya. Kira-kira paham tuh laki Maryam? Ya. Insyaallah Abah Guru nggih, insyaallah. Nggih. Jadi menjelaskannya itu seperti itu. Pertanyaannya harus diulang. Pertanyaannya, apakah kita meyakini misalnya susu SGM atau murinaganya itu apakah bercampur dengan gandum apa tidak? Kada bercampur gandum, berarti sudah bermakannya dengan barang yang lain. Kalau perempuan tidak ada bedanya lah, sama aja perempuan. Tetap najis mutawasitah seperti Wahyu Maryam. Jangan ulun aja Maryam yang diberi wayai. Insyaallah. Ayo jajawa ya kita memberi Maryam langsung paus. Masyaallah. Oh di bari orang ya. Terima kasih banyak Abah Wahyu, insyaallah. Biar aja wandang sanak tuh Maryamnya jangan tapi supan meminta. Nggih. Inya supan nang kada memberi. Insyaallah.
masalah. Terima kasih Ki Wahyu. Wah, cagar bukaan kami. Masya Allah. Eh, Terima kasih banyak Anda Wahyu. 4 menit lagi. Tinggi. Lalilo. Dari Iin, Abah Guru berjual aset di Kalimantan Timur mengeluarkan zakatnya di Kalsel. Kayak apa itu Abah Guru? Ya. Memindah zakat tuh ada boleh sebenarnya. Haram Bang sebenarnya memindah zakat itu. Tinggi. Bagusnya di sana menjual aset, keluarkan di sana karena di situ tempat kita mendapatkan itu harta. Tetapi adalah yang boleh, ada aja yang membolehkan juga. Ada maksudnya yang membolehkan kita itu mengeluarkan di tempat lain itu ada boleh. Dengan alasan pertama di sana misalnya orangnya sugi-sugi. Satu, yang kedua di sini misalnya yang membutuhkan itu pertama kerabat kita fakir di sini, orangnya kada mampu dan membutuhkan. Boleh memindahnya seperti itu, mengeluarkan zakatnya. Hendak nyaman itu di sana dihilangkan, keluarkan di sini itu ada bapak. Yang nyaman itu di sananya dihilangkan dulu. Di Kalimantan Timurnya dihilangkan, di sini nanti dibagikan kepada bapak. Di sana berarti sudah sah mengeluarkan zakat di sana. Di sini hitungannya hadiah. Dan jangan lupa kami inang hadir ini diberi. Karena yang pian jual aset itu tambang batu bara bang miliaran. Ada sekedar rumah aja, enggak ada apa. Enggak artinya ada aja membolehkan lah, enggak ada apa-apa. Enggak. Masya Allah. Waktu imsak bolehlah minum Abah Guru Jar. Bolehlah minum makan Abah Guru. Waktu imsak tuh boleh aja. Imsak ya boleh aja makan minum. Yang kada boleh itu pas ajan kena. Waalaikumsalam Mas Rimbang. Abang Rimbang masalah. Ini boleh aja. Boleh kita makan minum tuh sampai orang ajan sebenarnya. Imsak itu kan 10 menit sebelum ajan. 10 menit sebelum ajan. Lalu kita itu bertahan daripada makan minum bersikat gigi. Itu masih boleh aja kita minum masih sebelum ajan. Amin ya rabbal alamin. Kandangan hadir. Amin. Ahmad Ilmi Stamir. Apa makna puasa yang sebenarnya Abah Guru kalau ilmu makrifat dari Dani Kota Baru Bamega? Masalah. Pertanyaan ma'rifat terus inilah. Ma'rifat itu orang yang ma'rifat itu artinya orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kenal dengan Allah taala atau orang sudah ma'rifat dengan Allah taala itu kada bisa lupa dengan Allah taala. Jadi orang yang benar-benar ma'rifat itu puasanya menahan diri, bukan menahan zahir batinnya lagi lah. Menahan bukan menahan luarnya saja, bukan menahan anggotanya saja daripada yang membatalkan, cuma juga menahan diri daripada lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-imsak, puasa itu kan artinya imsak. Imsak artinya menahan diri secara logat. Kalau secara syar'an al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi samsi. Itu kalau secara syariatnya. Secara syariatnya artinya imsak, menahan diri. Yang kedua secara syariat menahan diri daripada yang membatalkan dari timbulnya fajar sampai tenggelam matahari. Bagi orang yang ahli sufi di luar puasa ataupun sama di bulan puasa, mereka itu senantiasa menahan dirinya untuk tidak bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang puasanya puasa nang tasawuf. Dia itu puasa yang ma'rifat hawasul hawas. Biarkan betapun ma'rifat tadi. Orang yang hawasul hawas itu puasanya secara zahir dan batinnya. Batinnya senantiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala. Senantiasa di dalam puasanya itu seperti orang sembahyang. Senantiasa tawajuh kepada Allah Ta'ala. Zahir batinnya. Jadi 24 jam dihadapkan kepada Allah Ta'ala. Bukan di waktu puasa saja. Di luar puasa pun ditawajuhakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang makamnya ma'rifat ini dia banyak beribadah aja siang malam. Ingin baik beribadah secara zahir. Banyak orang itu berhalwat di rumah saja, banyak ingin di rumah mengaji, yaitu ada orang yang kada keluar di dalam kamar aja taklim ya. Itu belajar kada keluar-luar. Kecuali buka nanti baru keluar. Dia taklim mengajari orang tapi di dalam kamarnya. Ada itu di antara guru-guru yang seperti itu, yang 24 jam dia itu senantiasa menutup dirinya secara zahir dan batin, memuasakan dirinya secara zahir dan batin, dan riyadhah hatinya senantiasa mengingat akan kebesaran Allah Ta'ala.
Inilah puasa orang hawasul hawas. Inggih, masyaallah. Utul lagok, terima kasih. Inggih. Mahilahi Jam berapa? yang sudah lawas meninggal kayak apa jar Abah Guru? Apa? Mahilahi yang sudah lawas meninggal kayak apa itu Abah Guru? Tetap aja dihilahi, dihitung dari umur baliknya. Kalau kada tahu berapa ketinggalannya, dihitung dari umur baliknya sampai dia meninggal berapa tahun. Oh, guru berarti itu 40 tahun. Kalikan 40 tahun itu puasanya berapa? Bayar 1 mud. Kalau hendak, walaupun sudah dibayar, walaupun dia tuh sering aja melaksanakan, misalnya melaksanakan puasa, sembahyang, itu sering aja. Kalau kayak guru kan, guru sekumpul itu kan bahilah sidin. Bahilah sidin. Padahal sidin tuh ya kita husnujan sidin kada bisa tinggal sembahyang. Tetap sidin bahilah, dihitung dari masa baliknya sampai meninggalnya berapa tahun itu dihilahkan seberataan, kafaratnya dibayarkan seberataan. Baik kafarat sembahyang ataupun kafarat bahasanya tuh puasa. Jadi kafarat puasanya bayar 1 mudnya. Kafarat sembahyangnya itu dibayarkan dengan apa namanya? Dibayarkan keadaan sembahyangnya dengan orang selama sekian tahun itu. Itu mau duitnya banyak nyaman. Separuh tahun boleh lah guru ulun bayari misalnya 10 tahun aja dulu boleh. Karena anak-anak membayarkan lagi 10 tahun, bayarkan lagi 10 tahun. Itu boleh aja. Kada bapak. Besok ketika dia mampu. Itu kalau ada diambil daripada harta peninggalannya. Kalau kada ada itu diambil anaknya yang membayarkan kafaratnya. Wallahu a'lam bisawab. Inggih. Buka Maryam. Habiskah pertanyaannya? Masih ada Abah Guru lagi. Belum juga lagi Abah Guru buka inggih. Ya kah, inggih. Iya. Abah Guru kalau nggak berzakat karena tidak punya uang bolehkah Abah Guru? Bayar zakat fitrah. Inggih. Karena bisi duit, tapi ada yang dijual aja Abah Guru misalnya HP ada. Nah, itu kayak apa itu Abah Guru? Ada berduit Inggih. lalu, tapi HP ada. Iya. Parah sudah bukaan Jawa inggih bujur. Inggih, kalau pian anak menjual HP, tapi itu bukan kebutuhan pian. Artinya kada perlu jual HP ini bisnis kada jual apa kada jual. Kalau pian jual itu misalnya yang pian jual itu kau menukar baras boleh aja. Tetapi kalau HP-nya perlu, nah itulah makanya jarsidin kalau orang zakat fitrah ini kan cukup makanan di siang hari dan di malam harinya. Di siang hari puasa, di malam hari itu ada makanan. Sisanya baru pian fitrahkan. Dan yang pian hajati berhajat kepada pakaian. Pian harus ada pakaian, 1 helai pakaian. Berhajat kepada siwa rumah harus dibayar siwa rumah dulu. Berhajat kepada pembantu pian bayar. Kalau HP itu pian berhajat untuk urusan pekerjaan pian, maka pian kada boleh menjual HP-nya itu. Pian kada wajib zakat namanya, tetapi pian orang yang wajib dijakati berarti. Inggih. Lah, inggih. Ulun kada ada berduit bang guru di awak, cuma mun di bank ada bang di 200 juta. Itu tetap wajib zakat. Jadi itu kalau HP perlu, kada perlu dijual. Duit kada ada, HP kada perlu dijual dan kada perlu berzakat. Kada wajib zakatnya. Nggih. Ayo ulun dulu pamit dulu aja. Pak sudah pinanya nih ja nggih. Foto lagok nggih sama-sama. Nggih. Ada kalau lagi Maryam habis kalau sudah. Ada lagi Abah Guru. Ada lagi sedikit lagi Abah Guru. Karena orang nggih. Iya Abah Guru, bolehkah kita menggabung niat sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah atau ba'diyah? Nggih. Nggih, langsung qabdiyah aja. Langsung qabdiyah, mun ba'diyah ada mungkin. Qabdiyah. Bila qabdiyah itu masuk sunat tahiyatul masjid. Bila kita mengerjakan qabdiyah atau sunat wudu itu masuk sembahyang tahiyatul masjid. Tetapi kalau kita melaksanakan tahiyatul masjid tidak masuk qabdiyah. Seperti itu. Duit kada ada tapi harta banyak harta kayak apa guru? Mun hartanya tuh kada perlu rumah kayak Wahyu ini kan 16 buah besi rumah. 1 janang didiami misalnya. Itu wajib zakat tuh ayo. Itu wajib zakat rumah banyak benar besi. Kayak Wahyu ini lah mudahan banyak bujur besi perumahan banyak. Amin. Itu wajib zakat itu artinya melebihi daripada keperluannya sudah. Iya amin jauh panjang aminnya orang. Habis kamar ya? Ada lagi Abah Guru yang sebenarnya imsak itu azan pertama kah atau azan subuh? Nggih. Apanya? Kalau yang imsak itu azan pertama kah atau azan subuh jar Abah Guru? Azan subuh. Azan pertama itu bisa jam 3. Nggih.
Itu ajan namanya, ajan qiyamul lail namanya. Hingga kalau subuh tuh kan 2 kali ajan. Hingga ajan pertama tuh kada parak buka aja orang Hingga Maryam aja Maryam siap dulu ini ya. Terima kasih dulu. Hingga kada habis pertanyaannya paling good. Iya. Minta maaf, minta ridha, minta halal seberatan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, dilunaskan segala hutang, dimurahkan segala urusan dunia dan akhirat, dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Mati dalam keadaan husnul khatimah, beriman sempurna, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, minta ridha, minta halal. Banyak-banyak minta ampun maaf Abah Guru. Sama-sama.